Evodia Kisah Ramadhani akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak, yaitu tentang masa pemerintahan Patih Unus memimpin Kesultanan Demak, kondisi sosial politik Kesultanan Demak, dan kondisi ekonomi Kesultanan Demak. Pada tahun 1512, Portugis menguasai Malaka. Kehadiran Portugis mengancam keselamatan Demak. Demak menyerang Portugis dengan kekuatannya sendiri. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Patih Unus atau Pangeran Sabranglor. Adipati Unus atau Patih Unus mengerahkan armada yang dipusatkan di Jayapura. Dalam penyerangan tersebut, Patih Unus dibantu oleh Palembang. Namun, serangan ini tidak berhasil menyingkirkan Portugis yang menguasai Malaka, dan kegagalan itu tidak menghentikan Demak. Beberapa waktu kemudian, Raden Patah kembali memerintahkan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan kedua dipimpin oleh Ratu Kalinyamat, cucu Raden Patah. Bahkan percobaan kedua tidak berhasil karena Portugis semakin kuat. Serangan kedua adalah serangan terakhir Raden Patah terhadap Portugis di Malaka. Karena pada tahun 1518 Raden Patah wafat. Selama Raden Patah menjabat sebagai Sultan Demak, ia memiliki 3 istri. Mereka adalah putra Sunan Ampel yang melahirkan Pangeran Sabranglor dan Raden Renggono, dan putri dari Randu Sanga yang melahirkan Raden Kandungun, serta putri Bupati Jipang yang melahirkan Pangeran Sekar Sega Inlepen dan Ratu Masnyawa. Menurut kronik Cina, Raden Patah meninggal pada tahun 1518 pada usia 63 tahun. Setelah Raden Patah meninggal, tahta Kesultanan Demak diduduki oleh Pangeran Sabranglor, Patih Unus sebagai Raja Demak kedua. Meninggalnya pada tahun 1521. Patih Unus ini tidak mempunyai keturunan, maka adiknya yang bernama Sultan Renggono menggantikannya sebagai Sultan Demak. Kondisi ekonomi Kesultanan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup luas. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Sosial politik Kesultanan Demak. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V dengan ditandai Candra Sekala. Sirna ilang kertaning bumi, artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Untuk jabatan patih diangkat Iwana Pala dengan gelar Mangkurat Kerajaan Demak, berkembang menjadi kerajaan besar. Bawah kepemimpinan Raden Patah pada tahun 1481 sampai 1518, negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 dan 1513, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi,
Kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1518 sampai 1521. Ia menjadi Sultan Demak selama 3 tahun. Kemudian ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Renggono pada tahun 1521 sampai 1546 melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sidolepen. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.